Hari ini ada perlawanan bola sepak di Jakarta. Orang Indonesia gila bola. 52 juta orang ikuti perlawanan melalui live stream setiap minggu. 12 juta pula hadir di stadium setiap tahun, antara yang tertinggi di dunia. Namun kegilaan ini ada harga tinggi, nyawa. Sejak 1994, sekurang-kurangnya 78 orang terkorban akibat keganasan antara polis dan para peminat tegar atau ultra. Sepak bola di Indonesia itu menjadi unik karena secara prestasi sebetulnya Indonesia tidak menonjol. Tapi hebatnya, Indonesia itu kalau urusan fanatisme itu nomor satu. Pada Oktober 2022, pasukan polis bertempur dengan para peminat Arema FC di Stadium Kanjuruhan, Jawa Timur. Gas pemedih mata ditembak ke arah para penyokong. Gak bisa ketim, wabang lu. Ia berakhir dengan 135 orang terbunuh. Laporan awal menyalahkan penyokong, namun para peminat Arema FC menyangkalnya. Apa yang mendorong para penyokong ultra? Pesta ulang tahun ke-24 Bara Bravas Manggarai. Mereka antara kumpulan penyokong ultra yang paling terkenal nakal di Indonesia. Kita berjuang untuk Persija, datang dukung secara langsung ke stadion. Keadaan pemicu untuk perkelahian itu kan karena suatu hal keadaan yang memaksa gitu. Bisa tetap terlihat gue kuat gitu loh. Gue kuat, gue bisa ngadepin segala hal gitu kan. Untuk berkelahian, ya gue harus menang gitu kan, apapun caranya. Manggarai adalah kubu mereka antara kawasan terpinggir di Jakarta. Tapi sejatinya yang bermasalah adalah lingkungan kita secara umum gitu kan, di mana ada kenakalan remaja, kemudian ada keluarga broken home, ada ekonomi yang menghimpit. Menurut perangkaan, kadar kemiskinan di sini adalah 100%. Golongan muda kurang berpendidikan, maka itu mereka sukar mendapat pekerjaan. Ini yang membuat problem besar di sepak bola kita dikaitkan dengan supporter, di mana masyarakat lebih cenderung melihat sepak bola sebagai tempat pelampiasan masalah-masalah mereka. Lutfi, 26 tahun, ialah anggota Bara Bravas Manggarai. Kecil saya juga di lingkungan sini sudah dicekokin tuh yang namanya Persija gitu kan. Untuk langsung nonton Persija, banyak perjuangan untuk mendapatkan izin orang tua. Karena awal image-nya itu kan sering terjadi perkelahian antar supporter gitu. Terus juga yang beredar di media, TV, koran, pasti kalau misalkan Persija main dulu ya, sering adanya terjadi kericuhan gitu. Jadi mungkin dari kedua orang tua menahan untuk nggak memberikan izin saya nonton secara langsung. Gitu. Berarti berapa tiket? 3 ya? Harga tiket perlawanan sekitar $7. Gaji Lutfi $540 sebulan, hasil memerah keringat daripada 2 pekerjaan. Halo, gimana? Jadi kagak? Gue bilang fix kagak Erik, lo bilang nggak bener gitu. Fix katanya bener, dia nggak jadi nonton. Terus temennya udah nge-WA pengen ngambil tiket yang 2 itu. Hari ini Persija menentang Arema, sebuah pasukan dari Malang, Jawa Timur. Yang saya ingat, kelas 1 SMP itu saya untuk berangkat ke stadion pasti ngumpulin dari uang saku sekolah sih. Sehari saya jajan 2009 itu masuk SMP, satu hari jajan sekitar 10.000 gitu. Sebenarnya nggak murah-murah banget dan butuh perjuangan juga
dari dulu juga butuh perjuangan untuk kumpulin, datang ke stadion langsung untuk akomodasi, untuk makan kita, untuk beli tiket. Penyokong Ultra diketuai oleh Korwil atau penyelaras wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Maya. Ya, makasih kota-kota, ketua asup yang hari ini kita mau berangkat ke stadion. Jadi kita hari ini lawan Arema, keberangkatan kita hari ini alhamdulillah 2 bis. Buat parkiran kita di Islamik ya, semua nanti Islamik. Kompak semua ntar jalan bareng. Mudah-mudahan pertandingan hari ini lancar, kita menang. Cek! Bara Bravas Manggarai hanyalah satu daripada 200 kumpulan di bawah Jakmania, yakni penaung untuk penyokong Persija. Secara keseluruhannya, Jakmania ada 80,000 anggota serata Indonesia. Jakarta, siap pesta pora. Ayolah Persija, ayo Persija, dejek bersamamu. Dejek banyak mulai bergaya. Kalau kita ngomong tentang ultra atau ultras itu kan adalah style atau genre supporter, kultur supporter yang terutama muncul di Italia mulanya dan di negara-negara Eropa Timur gitu. Nah, di Italia misalnya kultur ultra ini kan dimulai dari supporter klub-klub di Italia yang mau organize diri spektakel untuk mendukung tim. Misalnya dengan mereka menyanyi bareng-bareng dengan suara perut di bawah komando seorang capu. Karena kesibukan juga, pasti ada waktunya kita pengen ngeluapin kesenangan kita, ngeluapin emosional kita gitu. Ngeluapin apa yang keganjal di kepala, di hati ya kan gitu. Berangkat ke stadion dan nonton bola secara langsung menjadi alternatif saya untuk meluapkan kebosanan. Datang untuk Persija, Bara Bravas Manggarai. Yang membedakan ultra dengan supporter lain di Indonesia, mereka yang saya lihat yang membedakan adalah ada pendisiplinan. Pendisiplinan itu, relasi kuasa dalam proses pendisiplinan itu kan tidak selalu kontraproduktif, tapi bisa menjadi sesuatu yang produktif. Dalam hal ini adalah bagaimana kemudian aksi koreografi yang itu sangat megah, dan ini kan seperti aksi dalam tanda kutip sekali lagi militer. Hari ini Persija Jakarta menentang Arema FC, salah satu pasukan hebat di Liga 1 Indonesia. Dalam Liga Perdana ini, ada 18 klub terbesar dari bandar-bandar utama serata negara. Persaingan sangat sengit. Contohnya, antara Persija Jakarta dan Persib Bandung dari kota Bandung yang berdekatan. Di Jawa Timur, Arema FC dari Malang dengan Persebaya Surabaya dari kota Surabaya. Beda feel-nya, perasaannya ketika nonton tim kebanggaan itu di layar kaca, beda banget gitu. Ketika datang ke stadion kita bisa teriak ya, luapin emosional kita lah, senang, sedih, bahagia, marahnya kita. Dan anak muda di Indonesia butuh ruang ekspresi. Nah, arena yang sesuai itu adalah tribun stadion. Mereka menemukan kebebasannya di tribun stadion. Persaingan sengit antara pasukan di padang melimpah kepada para penyokong Ultra.
Pertempuran antara penyokong Jakmania dan Persib Bandung sudah meragut 7 nyawa sejak 2012. Kalau kita menonton pertandingan sepak bola di Indonesia, itu sebenarnya kan pertaruhan nyawa. Secara geografis sebenarnya konflik itu yang paling membahayakan menurut saya adalah di jalanan. Jalan itu ketika ketemu saat away. Saat away ini bisa melawan tim yang menjadi musuhnya atau tim yang lain. Yang ketiga, secara geografis yang sebenarnya paling menakutkan itu adalah wilayah yang abu-abu. Jadinya sama-sama titik yang itu perbatasan dan dianggap itu berbahaya. Ya sebenarnya kan hampir sama misalnya dengan teman-teman di Jakarta dan Bandung, itu kan mereka berkonflik terutama di wilayah tepinya yang saling memperebutkan pengaruh gitu. Pada 2018, Haringga, penyokong Persija Jakarta, telah ke Bandung untuk menyokong pasukannya yang menentang musuh ketat Persib Bandung. 13 orang, termasuk 7 belia, telah ditangkap kerana terlibat dalam rusuhan maut di perlawanan itu. Dulu kan kita salah satu kekeliruannya itu kan sering menganggap bahwa sepak bola itu hiburan gitu. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kan nggak menghibur. Jadi mereka nonton itu untuk menumpahkan persoalan hidup mereka di lapangan. Menumpahkan kejengkelan mereka tidak hanya dalam persoalan hidup sehari-hari, mungkin juga kejengkelan di bidang politik juga. Pernah baca cerita tentang bagaimana masyarakat di sebuah provinsi jengkel sama gubernurnya terus mengejek gubernurnya di stadion, itu kan ada juga. Andi bekerja di Kontras, sebuah pertubuhan yang menyiasat kes-kes pencabulan hak asasi manusia akibat penyalahgunaan kuasa. Beliau percaya keganasan yang dikaitkan dengan penyokong Ultra bukan salah mereka semata-mata. Soal siklus kekerasan yang terjadi dalam berbagai event olahraga dan dalam berbagai catatan kami memang yang melakukan dominan dalam melakukan tindak kekerasan dalam berbagai peristiwa hingga saat ini adalah aktor kepolisian. Ketika banyaknya larangan yang mungkin gak masuk di akal, jadi berontak sendiri dari jiwa masing-masing individu gitu. Contoh, kita gak boleh bawa parfum, gak boleh bawa botol minum pribadi. Kenapa harus dilarang gitu? Misalkan kita botol minum, bukan botol minum kemasan ya, botol minum pribadi. Gak mungkin kita lempar, kita sambit ke lawan gitu. Baru beli rokok, baru sebatang dua batang habis itu diambil, kan berasa juga gitu. Kita juga nggak tahu disitanya itu setelah itu dikonsumsi sama siapa, kita nggak tahu. Sama aja kita beliin mereka dong, kayak gitu. Dalam perlawanan hari ini, Persija Jakarta yang disokong Lutfi menang 2-0 ke atas Arema FC. Inilah Stadium Kanjuruhan di Kota Malang, Jawa Timur. Pada Oktober 2022, 135 penyokong klub bola sepak tempatan Arema FC terbunuh di sini. Mita, 24 tahun dan suami Manggap, 37 tahun, berada di sana pada malam tragedi itu. Mereka adalah anggota klub penyokong Ultra Arema, Aremania. Maksudnya anak rumahan banget gitu. Kalau aku termasuk healing juga. Apalagi kalau kita nyanyi ya. Rasanya itu kayak kalau kita stres, kita nyanyi teriak-teriak itu ya sedikit plong lah gitu. Jadi ada healingnya gitu loh. Kayak ngerasa punya banyak temen ya. Bareng-bareng gitu, kayak solidaritasnya itu
ada gitu ya. Lebih seru karena lebih menegangkan. Kalau udah mau nyetak gol terus bareng-bareng apa ya, ndredeg gitu. Ah, ini gol apa enggak ini? Gol apa enggak ini? Gitu kan. Kubu Arema FC di Malang. Musuh ketat lama dengan Persebaya Surabaya. Persaingan antara penyokong Ultra masing-masing melimpah ke jalan. Demi tim, kebanggaan, kan dari diri sendiri kebanggaan. Apalagi kayak rival gitu. Kayak Persebaya sama Malang itu kan persaingan dua kota besar di Jawa Timur. Dan itu menciptakan rivalitas itu gitu loh. Ya memang ada faktor lainnya. Tapi menurut saya itu lebih ke situ. Rivalitas antara dua kota yang bisa dibilang saling bersaing sebagai kota besar di sana gitu ya. Terjebak dalam kerusuhan itu mau nggak mau, jadi pilihannya cuma dua. Nih, mau diem aja mati di tempat, apa ini ikut ngelawan nih, gitu. Ngelawan dalam artian jaga diri, gitu. Loh, gak iso iki arek Malang dingerekno kayak gitu. Waktu itu Arema Surabaya di Gresik udah niati dari mau berangkat, mau gawe kayak keselamatan wis lek perang siap perang wis berangkat itu langsung lewat tol kayaknya. Jenis niat perang ini perang. Di Jakarta, Lutfi sedang bertemu salah seorang pengasas Jakmania, pertubuhan penaung untuk 80,000 penyokong Persija Jakarta. Pada tahun-tahun 90-an, kawasan Setinggan Manggarai selalu terpalit dengan keganasan. Ya, dulu belum ada tembok ini, masih rel. Banyak di sini udah, maksudnya pada random sih tawurannya banyak, sono sini. Jawa Barat, termasuk Jakarta, adalah wilayah yang mengalami paling banyak kematian akibat konflik besar-besaran antara daerah. Gubernur Jakarta waktu itu, Jeneral Sutioso, cuba memperbaiki keadaan. Mesra dengan panggilan Bang Yos, beliau telah melaburkan dana pemerintah untuk mengambil alih kuasa sepenuhnya ke atas Persija Jakarta. Beliau percaya Persija yang berjaya dapat menyatupadukan penduduk Jakarta. Langkah itu ternyata berkesan. 6 tahun kemudian pada 2001, Persija menjuarai Liga 1 Indonesia. Karena Persija sejarahnya tim besar, selalu tim besar ya. Karena itu dia sadar bahwa datang ke stadion itu harus dibangun melalui kedekatan emosional, fanatisme. Makanya dibentuk kelompok supporter dengan melibatkan figur-figur yang dikenal oleh masyarakat Jakarta. Itu kan pendekatan teritorial itu kalau dari sisi militer. Dan itu menurut saya berhasil dilakukan oleh Pak Sutioso untuk menciptakan identitas baru. Tirta menerangkan bagaimana beliau menggunakan identiti klub penyokong untuk cuba menghentikan keganasan di Manggarai. Kalau di Manggarai itu kan energinya mereka kan nggak tahu ya, mungkin ekskulnya kali karena dari kecilnya tawuran. Gue briefing, gue kumpulin, gue bilang lu ngapain berantem sama-sama anak Jakarta. Itu gue ubah dulu energinya, lu nggak boleh tawuran di Jakarta sama-sama anak DJ. Sama juga, pertama kan nggak boleh tawuran asal sama anak Manggarai selama lu pakai baju DJ Mania. Ya udahlah kalau untuk sementara kita tawurannya di luar aja. Untuk energinya itu dulu hilang. Hari ini ada lebih 200 kumpulan ultra dalam Jakmania dan Tirta akui cabaran utama sekarang adalah menghentikan pertempuran dengan klub-klub bola sepak dari luar kota. Supporter pasti kalau timpuk segala macam mah ya jangan jadi supporter lo udah siap gitu. Untuk kejadian PSIS
Semarang ya? Semarang Dibantai. Bantai, apa di Bantai ya? Dia rusuh di stasiun. Di stasiun. Di stasiun Manggarai. Sejarah kali ya. Sejarah. Terus dia kayak Sejarah kelab. Jadi mereka jarahnya di stasiun Manggarai. Dia lupa bahwa sejarah di Manggarai itu stasiunnya kiri kanan kampungnya kampung tawuran. Akhirnya mereka habis lah. Kegiatan rasuah juga sering mencemari arena bola sepak Indonesia. Ada hal-hal yang secara sportivitas dan fair play tidak dilakukan di sepak bola kita karena masyarakat sejatinya sudah tahu sepak bola kita, bahkan sebelum pertandingan siapa yang menang sudah tahu. Nah, problem-problem inilah yang kemudian membuat sepak bola kita lebih menonjol anarkisme dan vandalismenya dibanding prestasinya. Antara 2010 dan 2017, Badan Pencegah Rasuah Indonesia mencatat 69 kes makan suap berkaitan sukan. Pada November 2018, PSS Sleman menewaskan Madura FC 1-0 hasil jaringan gol sendiri oleh pemain Madura. Kemenangan itu membolehkan PSS Sleman naik tangga ke Liga 1. Sejurus selepas perlawanan, pengurus Madura FC Hanua Herwanto mendedahkan beliau telah dipuju untuk mengatur perlawanan. Jadi ada salah satu exco minta ketemu saya. Saya sudah kenal exco itu, di mata saya dia memang suka begitulah. Dia menawarkan uang 100. Saya tetap nggak mau, dia naikkan ke 150. Nah setelah saya tetap nggak mau, dia jengkel. Marah, saya nanti bisa beli pemainmu. Pegawai eksekutif Liga itu meletak jawatan beberapa hari sebelum dia digantung selama 3 tahun. Pada tahun berikutnya, 6 pemain dari Liga 2 telah diharamkan atas percubaan untuk menetapkan keputusan perlawanan dengan wang sogokan $35,000. Sedang orang ramai semakin hilang percaya dengan pegawai bola sepak, para penyokong Ultra mula mengambil tindakan yang lebih drastik. Ini adalah adegan semasa perlawanan Liga 2 antara Persela Lamongan dan Borneo FC setelah penyokong menyangka pengadil telah menetapkan permainan. Karena saya sampai punya istilah itu bola itu bundar kan. Betul, hanya wasit yang bisa bikin bola itu segitiga dan mengkotakkan di titik penalti. Malang, di sinilah 135 orang terbunuh dalam tragedi Stadium Kanjuruhan pada Oktober 2022. Mereka yang terkorban termasuk 33 kanak-kanak. Tadi kami dari TGIPF, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, kasus atau tragedi Kanjuruhan, pertandingan sepak bola di Malang. Pasukan pencari fakta ini ditubuhkan atas arahan Presiden dan diketuai oleh Menteri Penyelaras Politik, Hukum dan Keamanan. Nah, kemudian yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya. 3 pegawai polis dan 2 pegawai bola sepak didakwa menyebabkan kematian. Namun penyokong Ultra Arema FC atau Aremania belum puas dengan hasil siasatan. Mereka nafi telah memulakan keganasan di stadium pada hari itu. Inilah tuntutan kami para supporter Aremania. Menemukan aktor yang
Bagi memperingati 100 hari sejak berlakunya tragedi itu, orang ramai berkumpul di Stadium Kanjuruhan. Inilah kali pertama sejak peristiwa berdarah itu, Mita dan Mangga menjejakkan kaki ke stadium lagi. Para penyokong marah dengan klub Arema FC. Menurut mereka, pihak pengurusan enggan mengaku bersalah menjual tiket berlebihan sehingga menyebabkan kesesakan di stadium. Para penyokong turut kecewa kurangnya bantuan yang dihulurkan kepada keluarga mangsa. 3 bulan selepas peristiwa itu, Aremania Ultra menyerang pejabat klub bola sepak itu. Perbicaraan bermula pada Januari 2023 ke atas 2 pegawai Arema FC dan 3 anggota polis. Ketiga-tiga pegawai polis itu didakwa kerana mengarahkan tembakan gas pemedih mata. Penyokong Arema seperti Mita tidak akan puas selagi keadilan belum ditegakkan. Namun, Mita tetap bersyukur tidak membawa anak lelakinya pada hari itu. Ma, sana udah. Itu loh, itu pencet. Ya itu. Wes, di sana di depan. Karena siangnya tuh udah hujan angin di Kanjuruhan. Jadi aku mikirnya kalau misalnya Arsen nggak ada yang nggak bisa dititipin ke siapa-siapa, berhubung ternyata ada Pak D, jadi Arsen bisa ditinggal di rumah gitu. Jadi untungnya nggak ikut. Tidak semua orang tua yang bernasib baik. Evi Elmiati kehilangan 2 orang tersayang akibat peristiwa itu. Nama suami saya Rudi Haryanto, umur 34. Kalau anak saya Muhammad Firdi Prayoga, umur 3 tahun setengah. Seorang lagi ibu yang kehilangan ialah Umik Ju. Anak perempuannya Sifwa, 17 tahun, terbunuh. Kalau hobi nonton bola memang dari kecil. Soalnya keluarga kami suka bola semua. Waktu itu saya sudah melarangnya, jangan, soalnya kan musuhnya berat sama bonek, jangan, nggak usah nonton. Udah 1 kali ini aja itu loh Bu, saya nggak apa-apa nonton yang. Pada hari itu, Arema FC menentang musuh ketatnya Persebaya Surabaya. Kan pertamanya nggak pernah lihat ke stadion sih, waktu itu cuma iseng-iseng ngajak main ke sana lihat sepak bola, kok anaknya seneng gitu loh Mbak. Untuk mengelakkan perkelahian, hanya penyokong pasukan tuan rumah yang dibenarkan menonton di stadium. Ya mungkin mikirku aman gitu, gak ada supporter Surabaya yang datang. Ya udah wis nggak apa-apa, saya izinin. Berangkat berempat sama temennya, cowok 3, ceweknya anak saya. Memang anak saya itu agak petrak orangnya, tomboy. Suasana di stadium pada mulanya tenang. Pasukan tuan rumah Arema FC dijangka menang di padang sendiri. Yang nggak ada firasat apa-apa ya biasa kayak lihat pertandingan sebelum-sebelumnya gitu, seneng. Malah sempat ngikutin kayak bawa sal, supporter saling bawa sal gitu, sempat ngikutin anak ini. Di akhir perlawanan, Arema FC kalah 2-3 dengan Persebaya Surabaya. Maka bermulalah detik-detik yang mencemaskan. Itu waktu pertandingan udah selesai, kan ada supporter yang masuk. Itu kan cuma mungkin tujuannya cuma ngasih support karena Arema kalah. Terus ada supporter lainnya yang ikut masuk gitu.
Menurut laporan awal, para penyokong telah merusuh di padang sambil mengancam pemain Persebaya Surabaya dan polis. Namun ada pihak yang menyangkal dakwaan itu. Selain pasukan siasatan, pemerintah juga meminta Suruhanjaya Nasional Hak Asasi Manusia untuk menjalankan siasatan. Aang Kurniawan dari Aremania membantu mengumpul bukti-bukti penting. Sebenarnya tidak ada masalah waktu posisinya pemain juga menyamperin sebagian supporter ya, ini sebagian supporter mungkin sekitar 3 atau 4 orang yang diamankan oleh security officer ataupun steward waktu itu yang memakai baju rompi kuning. Apa yang berlaku seterusnya kurang jelas. Penyokong Ultra mendakwa para askar yang membantu polis menjaga keamanan menyerang mereka di padang. Akibatnya, lebih ramai penyokong yang bergegas ke padang untuk melindungi teman-teman mereka. Pihak polis pula mendakwa para penyokong mula merusuh dan mereka cuba melindungi para pemain. Cerita siapa yang benar masih dibahaskan hingga ke hari ini. Namun apa yang berlaku seterusnya sangat jelas. Pihak polis mula menembak gas pemedih mata ke arah tempat duduk penonton. Padahal penggunaan gas pemedih mata di stadium telah diharamkan oleh FIFA. Ini 2209 gas air mata ada di sebelah selatan langsung. Banyak gas air mata yang ditembakkan. Waktu itu angin menuju ke selatan semua. Jadi yang di selatan ini mulai pintu 10, 11, 12, 13. Ini sebenarnya tribun keluarga. Kenapa saya bilang tribun keluarga? Pintu 13 ini kebanyakan anak-anak yang banyak di situ. Evi dan keluarga antara mereka yang terperangkap di Seksyen 13. Itu kan maksudnya suami saya itu nunggu biar tenang dulu, kan waktu itu udah ricu kan. Lah kok langsung sama Brimob atau gimana petugasnya apa gitu, ditembakkan langsung ke tribun waktu itu, di tribun 13 persis gitu. Di belakang saya. Gas pemedih mata meringsakan saluran pernafasan dan membran mukus di mata. Ia menyebabkan air mata mengalir, batuk, sukar bernafas dan rasa pedih di mata. Kan panik, kan nggak pernah lihat gas air mata, juga nggak tahu gas air mata itu gimana, efeknya gimana kan saya nggak tahu. Saya kira itu mercon. Terus sama suami saya, ayo saya nggak metu. Evi dan keluarga menuju ke pintu keluar tetapi keadaan sudah berasa-asa. 22-11-52. Ini pintu 13. Masih nggak berdesak-desakan. 22-12, nah ini mulai nih. Ini gas air mata banyak nih. Nah, ini mulai bingung. Saking paniknya, kan keluar dari tangga, mau arah keluar itu gerbangnya ditutup, cuma buka satu. Nah, ini udah nggak bisa keluar lagi, soalnya udah menumpuk. Polisi juga bingung, polisi yang jaga. Nah, ini awal kepanikan pintu 13. Teman-teman yang ditumpuk ini ada yang nggak sadarkan diri, atau mungkin langsung ada yang meninggal dunia juga. Kita perlu pembuktian banyak. Suami Evi dan anak lelakinya antara 135 jiwa yang terkorban pada malam itu. Umik masih belum tahu nasib yang menimpa anaknya. Saya sih kan nggak tahu kalau ada tragedi kayak gini ini. Waktu biasanya pulang jam 11 nggak ada kabar. Saya telepon, kok nggak diangkat, sampai 2 kali nggak diangkat. Jam 12 kurang, saya telepon, yang ngangkat kok temennya. Udah ketemu Ale, Siva. Sudah Bu, ini tapi nggak sadarkan diri. Waktu itu saya dikabarin, udah Ibu ke sini saja ke Rumah Sakit Wafa Panjen. Saya kira kan anak saya masih belum meninggal. Saya ngomong, Ibu sadar ya, udah
diikhlaskan saja anak bulu. Anak saya belum meninggal, Pak. Anak saya itu masih nggak sadarkan diri, saya bilang gitu. Ternyata anak saya juga sudah menemukan di rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Polis Indonesia kerap menggunakan gas pemedih mata di stadium bola sepak. Apa yang beza kali ini, mereka menembaknya ke tempat duduk penonton. Laporan akhir daripada Pasukan Gabungan Bebas Pencari Fakta pada Oktober 2022 mendapati gas pemedih mata yang ditembak ke tempat duduk penonton menyebabkan rasa cemas di kalangan penyokong, lalu mereka tergesa-gesa untuk keluar dan ini yang menyebabkan ramai orang mati atau cedera. Aang mengesyaki punca kematian bukan akibat rempuhan sahaja. Selepas tragedi itu, para doktor menemui sesuatu yang mengejutkan. Menganalisa sampel darah. Di situ diungkapin bahwa kandungan racun dalam ginjal luar biasa. Mungkinkah kadar racun meningkat kerana jumlah gas yang telah dilepaskan? Lebih 45 kanister gas ditembak ke ruang yang tertutup. Menurut para pakar, jumlah gas sebanyak itu dan ditambah pula dengan penggunaan tenaga untuk berlari boleh membuat seseorang sukar bernafas atau batuk berdarah. Beberapa anggota Aremania Ultra turut mengesyaki perkara yang sama. Tapi anjan itu serem anjan. Kaget lah. Yes, terduga wis hal itu. Asline akeh sing koyo nyowo, Mas. Iya, tapi karena kan telat penanganan iku lho. Mentik-mentik abang kan Mas, terus sampai sing muta tok kan ndek muta. Luka busa gede Mas. Oh, gede. Abang ngono lho mutane. Kok karek duduk muta kok ngiler iku ya. Ngiler abang ngene. Ya pakai gas iku. Ya kok dicekek ngono ya. Iya sampai sampai ngekek-ngekek. Mita dan Bangga bersama ramai lagi penyokong Arema yang terselamat malam itu bergegas ke hospital untuk membantu sedaya yang mampu. Ono arek iku apa wis dhek sesek ngomong gak kuat lho Mas. Tak elus-elus tangane. Ayo please sadaro tak ono. Ojo nyerah. Lek watukno wis aja mbok tahan ta ono. Suster iku marani, mana lagi Mas yang butuh oksigen, terus tak tuding. Ini dok, ini sus. Oh iya ngomong, langsung di oksigen. Kadang di oksigen kan arek gerak-gerak kan Mas, karena dia kan ngene ini sampai ditaleni kan ibu. Selepas tragedi itu, ramai penyokong yang mengumpul kanister gas kosong. Saya terus bertanya, kalau disimpan buat apa gitu. Ayo kita coba sebagai barang bukti. Itu separuh kita kasihkan ke tim TGPF, bentukannya Menko Polhukam. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia juga telah mendapatkan saintis untuk mengkaji kanister-kanister gas itu. Kesimpulan mereka, gas pemedih mata itu sendiri mungkin menjadi punca kematian. Lalu mereka meminta satu lagi bedah siasat dilakukan. Laporan TGPF juga sampai hari ini juga enggak. Di Mahkamah Daerah Surabaya, perbicaraan ke atas 3 pegawai polis yang didakwa berakhir selepas 2 bulan. Hakim memutuskan bahawa Pranoto, Ketua Operasi bagi Polis Malang, tidak mengarahkan penggunaan gas pemedih mata. Dan Ahmadi, Ketua Kawalan Orang Ramai, mengarahkan gas pemedih mata ditembak di tengah padang dan ini didapati tidak mengancam keselamatan penonton. Kedua-dua pegawai dibebaskan. Has Darmawan, Ketua Brigade Polis Jawa Timur, mengarahkan gas pemedih mata itu ditembak ke tempat duduk penonton yang menyebabkan rempuhan. Dia didapati bersalah kerana cuai hingga menyebabkan kematian dan kecederaan. Dia dijatuhi hukuman penjara 18 bulan. Usut tuntas, salam satu jiwa. Keesokan hari, keluarga mangsa berkumpul untuk membincangkan keputusan mahkamah.
ada sama orang-orang yang berkuasa. Bagi kita semua tidak ada keadilan, Bu. Dan kemudian sikap Jokowi sebagai pimpinan tertinggi negara, sebagai bapak negara, belum ada suara yang jelas, belum ada pernyataan sikap yang jelas mengenai soal tim yang telah dibentuknya. Negara harus bertanggung jawab soal tragedi Kanjuruhan. Keesokan hari, Mita dan anak lelakinya menyertai ramai yang lain untuk menunjuk perasaan menentang keputusan mahkamah. Saya sebagai keluarga korban mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya, empatinya kepada keluarga korban. Kalau nggak ada jenengan-jenengan semua, kami nggak bisa apa-apa, Mas. Ya Allah. Itu adalah hasil laporan dari polisi, yang menyidik polisi, tersangkanya polisi, saksinya polisi, pengacaranya polisi, dan kita sudah pasti bisa menebak hasilnya. Umi yang kehilangan anak remaja perempuan menyeru perpaduan. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. Usut tuntas. Tuntaskan. Ini tragedi bukan musibah. Kok sing disalahno angin? Sinten sing salah ngeten niki? Polisi. Polisi. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. Usut tuntas. Tuntaskan. Memang wajar penyokong rasa berang kerana pemerintah tidak mendakwa dua kumpulan lain yang terlibat, kata Andi dari Kontras. Yaitu yang pertama adalah aktor yang melakukan penembakan gas air mata, dan yang terakhir adalah aktor high level yang memberikan izin membawa senjata gas air mata ke dalam stadion. Artinya dalam kasus ini negara semacam tidak serius dalam mengungkap tragedi ini, begitu. Biar tidak ada pecah belah lagi, biar tidak ada pengkotak-kotakan Arema. Kita melawan kezaliman. Kita sadar bahwa kita punya persoalan dengan tata kelola. Cuma nggak ada wake up call-nya gitu loh. Begitu terjadi Kanjuruhan, seperti semua orang tersadarkan sampai ke RI 1 gitu loh. Dan itu saya pikir mungkin blessing-nya di situ, dengan segala hormat kepada para korban yang menjadi martir dalam tragedi Kanjuruhan. Tragedi itu telah merubah arena bola sepak Indonesia. Kerja-kerja pembaikan Stadium Kanjuruhan untuk memenuhi piawai keselamatan sudah bermula dan dijangka selesai akhir tahun ini. Pemerintah berikrar untuk bekerjasama dengan FIFA demi meningkatkan keselamatan awam di semua stadium. Polis juga komited kepada peraturan FIFA dengan melarang penggunaan gas pemberi mata di stadium. Maka kami di kepolisian melihat bahwa kita melihat stadion itu bukan kumpulan orang yang mau merusak, mau membakar, bukan. Ini kumpulan orang yang tadi, atmosfer orang yang sedang menyaksikan pertandingan sepak bola. Kami sudah melihat dan kami sudah menata sebagaimana tadi disampaikan di Perpol 10, stadion clear dari senjata pengurai massa. Clear. Dan kita akan berada di luar stadion. Di luar stadion kita tata supaya yang masuk benar-benar orang-orang yang ingin menikmati pertandingan sepak bola. Menurut Akmal, kejadian itu menjadi satu peringatan bagi klub-klub penyokong yang bersaing sengit. Semuanya, sehingga sejatinya misalnya Arema dengan Persebaya, supporternya, kemudian Persija dengan Persib dan lainnya, sejatinya setelah kasus Kanjuruhan mereka sudah bersatu dan kemudian mereka sudah melihat bahwa sepak bola harusnya menjadi hiburan bukan kuburan. Karena satu nyawa di sepak bola harganya sangat terlalu mahal, apalagi misalnya sampai 135 orang.
Walaupun ada segelintir penyokong Ultra yang masih berentap antara satu sama lain, ada tanda-tanda yang menunjukkan tragedi Kanjuruhan akan merintis jalan ke arah satu era perdamaian dalam dunia bola sepak Indonesia.